Baik, selanjutnya Bapak akan absen ya. Rian Supandi, Hadir Pak. Siksa Bonita, Bagus Muaradi, Hadir Pak. Leki Swandi, Pak. Anissa, Hadir Pak. Desi, Hadir Pak. Reza, Hadir Pak. Melica, Hadir Pak. hadir semua ya. Ya Pak. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, yang pertama yaitu sebelumnya kita akan mempelajari terlebih dahulu kita akan mempelajari mengenai beberapa contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang harus kita tahu terlebih dahulu bahwa dasar negara Indonesia ialah Pancasila. Panca yang berarti 5, lalu sila artinya dasar yang berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, yang pertama ada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya ialah lambang bintang. Bintang pada lambang sila pertama artinya menerangi dan memberi cahaya bagi bangsa dan negara. Sila satu Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan yang artinya bangsa Indonesia memberikan kebebasan pada rakyat untuk menganut, menjalankan tugas ataupun mengamalkan ibadah masing-masing. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu yang pertama sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan memiliki sifat yang sempurna, lalu memiliki ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa dengan cara melakukan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Sikap yang sesuai untuk sila pertama ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah tidak memaksa agama kepada orang lain, rajin ibadah dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Nah, lalu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang lambangnya itu adalah lambang rantai. Nah, rantai merupakan lambang dari sila kedua. Rantai memiliki makna yang sangat besar dan terdiri dari rantai bulat yang melambangkan perempuan dan rantai persegi yang melambangkan laki-laki. Rantai yang saling berkait melambangkan bahwa setiap rakyat baik perempuan dan laki-laki harus bersatu padu agar bisa menjadi kuat seperti rantai. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah manusia memiliki hak dan martabat yang sama dan sejajar. Lalu yang kedua timbulnya pengakuan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang paling sempurna. Dan yang ketiga ialah dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan akan mendapat perlakuan adil dari dan kepada manusia lain. Sikap yang sesuai untuk sila kedua yaitu yang pertama ialah mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa. Yang ketiga sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan yang terakhir ialah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, untuk sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan lambang pohon beringin, yaitu merupakan pohon yang besar memiliki ranting luas yang dapat menjadi tempat berteduh dan menyejukkan. Selain itu, pohon beringin juga memiliki akar yang sangat kuat dan jalan di mana-mana seperti keanekaragaman suku dan bangsa Indonesia yang harus tetap bersatu. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu yang pertama menempatkan kepentingan keselamatan, persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan diri sendiri ataupun golongan. Mempunyai rasa cinta tanah air, bangsa serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsanya sendiri. Sikap yang sesuai untuk sila ketiga yaitu yang pertama cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan lambang kepala banteng, yaitu berarti bahwa hewan yang suka berkumpul dan memiliki kepala yang tangguh. Banteng merupakan hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan suka berkumpul, yaitu artinya bahwa kita harus rajin bermusyawarah dan menyelesaikan suatu masalah dan dalam mengambil keputusan. Makna sila keempat Pancasila menegaskan pada kita bahwa segala proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada asas musyawarah sehingga dapat menciptakan kesepakatan bersama. Lalu yang selanjutnya ialah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, yaitu yang pertama, rakyat Indonesia merupakan warga negara yang memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama. Yang kedua, asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah serta mufakat. Lalu yang ketiga ialah mengutamakan segala kepentingan bersama dan kepentingan bangsa melebihi kepentingan diri sendiri
diri dan golongan. Nah, sikap yang sesuai dengan sila keempat yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Lalu yang ketiga ialah mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diikuti oleh semangat kekeluargaan. Sila kelima yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan lambang padi dan kapas, yang berarti bahwa kebutuhan padi dan kapas ialah melambangkan kebutuhan dasar manusia. Padi yang menjadi dasar untuk makanan pokok dan kapas untuk kebutuhan dasar sandang. Jadi lambang ini bertujuan untuk memberikan kebutuhan dasar setiap bangsa Indonesia secara merata dan adil. Nah, lalu nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah semua manusia memiliki derajat yang sama di mata hukum, mencintai segala jenis pembangunan demi kemajuan bangsa. Lalu yang ketiga, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan derajat dan golongan, adil dan bijaksana dalam segala tindakan. Nah, serta sikap yang sesuai dengan sila kelima yaitu menghormati hak orang lain, menolong dan menghargai orang lain. Nah, yang terakhir, slide terakhir ialah sikap kita di lingkungan sekolah yang sesuai dengan Pancasila. Yaitu yang pertama, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak membeda-bedakan teman, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Yang ketiga, yang keempat, tidak mengejek teman. Lalu selanjutnya, tidak berkelahi dan tidak menyontek, menaati tata tertib sekolah, mendengarkan nasihat guru, aktif dalam organisasi sekolah, dan mengerjakan tugas dengan baik. Baik. Itu tadi adalah materi kita mengenai nilai-nilai dalam Pancasila. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Bapak ingin memberi kalian soal, yaitu kalian tulis nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Sebelum kita mengakhiri materi pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Pak? Masih banyak. Banyak nih ya.